Tak hadirnya Elma Theana dalam pesta pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda pada Senin 7 Maret 2022 di Pulau Bali tentu menimbulkan pertanyaan. Apalagi sebelumnya Elma sendiri menyatakan akan hadir pasca huru-hara pembatalan kerjasama wedding organizer miliknya oleh Ferry. Kemarin, Elma pun membongkar hal mengejutkan bahwa ternyata dirinya memang tidak diundang dalam acara pernikahan tersebut. Lantas seperti apa Elma menanggapi kesuksesan acara pernikahan Ferry Vena dengan WO barunya? Di sisi lain, sebelum Ferry Irawan dan Vena Melinda membatalkan kerja sama dengan WO milik Elma, Elma pun berhasil menggait beberapa endorse yang ditaksir berjumlah miliaran. Namun permasalahan muncul, Ferry seakan angkat tangan dengan menyatakan tidak tahu menahu tentang endorsan. Seperti apa Elma menanggapi hal tersebut? Dan benarkah masih ada biaya yang belum dilunasi Ferry dan Vena selama Elma menjadi wedding organizer? Meski hubungan kerjasama dengan Ferry dan Vena tidak berhasil, Elma Theana mengaku tidak menyesal pernah mengenalkan keduanya dan pernah menjadi mak comblang. Lantas, apa hikmah yang diambil Elma dari permasalahan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gelaran akad nikah dan resepsi pernikahan pasangan Ferry Irawan dan Vena Melinda memang sudah sukses digelar di Pulau Dewata, Bali pada Senin lalu. Meski begitu, timbul sekelumit pertanyaan yang muncul. Pasalnya, dalam gelaran pesta yang digelar Ferry Vena, tidak muncul sosok sahabat sekaligus mantan wedding organizer mereka sebelumnya, Elma Theana. Padahal dalam keterangan sebelumnya, Ferry mengaku akan mengundang Elma dalam acaranya nanti. Elma pun mengaku akan hadir dalam acara Ferry dan Vena. Namun pasca selesainya acara, sosok Elma pun tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Dan ditemui kemarin, Elma pun buka suara terkait absen dirinya dalam pernikahan sahabatnya tersebut. Kemarin kami memang nggak diundang ya, nggak diundang. Dan rencananya kita kan mau membicarakan masalah RAB ini sebelum mereka ke Bali, tapi karena kami juga memang lagi sibuk juga dengan event yang lain, kemudian juga Vena dan Ferry juga harus fokus, jadi sampai sekarang kita masih belum ada pertemuan gitu. Kalau sebelumnya yang kita pernah janjian ketemu ya bertiga sama Dian, aku dan Ferry tanpa Vena, ya itu sudah kita jelaskan lah gitu masalah ini semuanya gitu. Tapi nanti akan ketemuin lagi nanti bersama Venanya gitu. Itu sih kita sudah maaf-maafan ya sebagai kalau kita juga ada kekurangan. Oh iya, siapa yang orang kan tadi saya bilang sahabat, kerabat, saudara itu pasti kita undang semuanya gitu loh. Gitu. Cuma kan kita belum tahu apakah yang kita undang itu bisa datang pada saat tanggal tersebut. Ya itu memang mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya beliau sedang berhalangan kan pasti nggak bisa datang gitu. Tapi apapun itu, siapapun itu pasti akan tetap kita undang kok. Dilihat ininya, mungkin kita datang sebagai kalau insya Allah waktunya nggak ada event untuk mana-mana, insya Allah datang sebagai sahabat lah ya, udah lagi nggak ngebawa WO. Dan pasca acara pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda sukses digelar,
Ferry dan Vena memang seakan menyinggung kinerja dari WO Elma sebelumnya. Dalam pernyataannya, Ferry dan Vena memuji kinerja WO barunya. Lantas seperti apa Elma Theana menilai kesuksesan pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda? Benarkah meskipun tak lagi menggunakan jasanya, Ferry dan Vena masih memakai konsep yang sebelumnya sudah dibuat olehnya? Alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah. Tiba-tiba kemarin acara WO-nya juga luar biasa ya, dari nus.ewp dan juga Amra. Nus.ewp dan Amra, _organizer, Sarah. Makasih banget yang Lisa Ayu semua. Ale, Revan. Itu kerjanya benar-benar, kalau enggak mana mungkin tempat outdoor. Terus tamunya kemarin udah kayak begitu, Hampir kitanya juga 400 orang ternyata yang datang. oh gitu ya. Ya, hampir 400. Itu Overall mereka 400. kalau nggak kerjanya profesional kayaknya udah Dan nggak dan tahu deh. yang kita kagum itu mereka itu cuma sekitar Lima. 5 orang. Kita pun nih ya sebagai brides itu benar-benar dibantuin kayak aku nih kan. Kau Yohanes nggak ikut, jadi ganti baju dari baju kebaya Bali ke baju internasional kan ribet tuh ya. Ininya lah, mereka tuh bisa pasang hijab loh. Jadi kenapa kita surprise juga, kenapa kita bilang juga mereka adalah they are great team gitu. Iya, waduh. Itu karena mereka bicaranya sedikit, kerjanya maksimal dan banyak banget. Dan benar-benar sama kita tuh kayak mereka tuh nganggap kita orang tuanya ya. Iya, jadi yang sopan. Kadang-kadang saya atau Mena nih baru mau ada tisu nggak, Wi? Udah langsung. Mereka gercep banget, dan tanggap memang banget. cara ngomongnya juga kita tuh udah kayak diperlakukan kayak orang tua. Iya. Itu yang bikin kita jadi makanya ya kalau nyaman kan gimana ya. Jadi kita juga capek pun gak kerasa. Iya. Mungkin terakhir lihat pernikahan kemarin gimana teh? Konsepnya segala macam. Oh, kebetulan nggak nonton karena waktu itu saya lagi ulang tahun adik saya, Virus ya. Jadi ya kita coba mendoakan aja dari jauh. Sampai konsep The Love Story itu pun itu dari kami menyampaikan. Tapi di ini jangan The Love Story, di Love Story aja, oke. Ini konsepnya. Ini Love Story jadinya. Kalau dari kami kan The Story of Love gitu. Nah, Mbak Vena ganti aja jadi Love Story. Waktu kita diskusi ya. Enggak semata-mata kita yang buat Konsep ini. sepersetujuan Ya, Ini semua atas persetujuannya tentunya kan, dari rangkaian acara, prewedding, lamaran, siraman pengajian, akad nikah, resepsi, unduh mantu. Memang pada itu Mbak Vena hanya meminta di akad nikah di Bali saja. Itu dibahas di ya persetujuan ya. ya, namun kami mempunyai ide untuk memfasilitasi teman-teman Mbak Vena. Kalau kita ini konsep kita nih. Itu foto juga ya? Ngunduh mantunya nih kita Iya. buat ya. Oh, ini yang di Jakarta ya? Ya ada di Jakarta ini. Ini ngunduh mantu yang di Jakarta. Ya. Sampai ada IO baru yang Nah, ini semua udah nih lihat busana yang dipakai kan. Ini kan konsep dari kita juga. Ini busana yang kemarin di Bali? Iya, ini dia dari Koko Yohanes. Oh. Ini ini yang buat di Bali, ini yang buat di Jakarta yang gunung mantu. Masih tetap memakai konsep teteh atau gimana? Iya kan? Iya, gimana? Iya, yang di Bali juga walaupun kita udah nggak memakai jasa kami lagi, tapi kan kayak misalnya baju masih kita kasih. Terus jas Kan kita serahkan kepada teman-teman vendor, mau lanjut monggo. Di sisi lain, permasalahan pasangan Ferry Vena dengan Elma nampaknya masih membara karena Elma membantah beberapa pernyataan Ferry. Lantas, benarkah Elma juga berharap Ferry membayar semua biaya operasional selama Elma masih menjadi WO-nya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Keterlibatan WO milik Elma Theana dalam acara lamaran sebagai bagian dari rangkaian acara pernikahan pasangan Ferry Irawan dan Vena Melinda memang sudah terpampang nyata.
Dalam beberapa kesempatan, Ferry dan Vena juga sering menyebutkan hal tersebut. Bahkan dalam beberapa kegiatan, Elma pun diikutsertakan oleh pasangan yang tengah dimabuk asmara itu. Meskipun begitu, pasca permasalahan mulai muncul, Ferry dan Vena seperti angkat tangan dan mengaku tidak tahu menahu terkait endorsan yang bernilai hingga 1,3 miliar rupiah. Kabar ini pun seakan menjadi petir di siang bolong bagi Elma. Elma pun menjawab segala pernyataan Ferry terkait kontrak dan juga keterlibatan wedding organizer miliknya seperti berikut ini. Saya nggak pernah tahu 1,3 itu jumlah di apa aja gitu loh gitu. Jadi saya nggak tahu sama sekali sih. Saya nggak bisa berkomentar banyak ya. Mungkin lebih ke pihak WO aja. Karena memang vendor juga tidak berhubungan langsung pada saya gitu loh. Gitu. Kalau mungkin vendor ada merasa apa, saya juga nggak tahu karena memang kita nggak pernah berhubungan langsung dan kontraknya juga bukan ke kita langsung gitu loh. Sama sekali saya juga nggak pernah tahu kontraknya itu karena bukan ke saya langsung sih gitu loh. Nggak tahu. Iya, karena Tante Vena juga di sini nggak tanda tangan apa-apa sih gitu loh. Jadi saya lebih mengetahui. Ya kalau untuk vendor sendiri saya nggak tahu ya, karena kan memang kontraknya sampai sekarang kan saya juga belum ada di saya nih gitu loh. Jadi itu mungkin lebih ke WO dan vendor. Saya ingin bicara berdasarkan data karena lidah tak bertulang. Kalau kita ngomong-ngomong semua orang bisa bicara, semua orang bisa ngarang, tapi karena kami di sini harus meluruskan, kami adalah Madinah di bidang jasa, kami nggak mau nanti dibilangnya asal bicara, jadi kami mau bicara berdasarkan data. Jadi ini sudah ada surat kerjasama antara Madinah dan Vena dan Ferry yang diwakili tanda tangannya oleh Ferry Irawan ya. Ini dia. Nah, ini semuanya sudah diparaf ya. Ada materai yang sudah ditandatangan. Jadi kami mau meluruskan di sini bahwa kami memang ada kerjasama hitam di atas putih untuk menunjuk kami sebagai WO-nya mereka. Dan turunan-turunan ini juga ada ya, setiap endorsement. Kalau dibilang Ferry nggak tahu apa-apa soal endorsement, mungkin dia lupa. Pada saat itu lelah kali ya tanda tangannya. Jadi ini setiap vendor-vendor yang ditandatangani oleh Ferry. Ya ini contohnya seperti apa ini? Redberry. Ya, ini Redberry sudah diparaf juga. Ya. Dan juga sudah ditandatangan juga. Ini Koko Brutus ya. Ini nilainya berapa ini? Dari Redberry berapa? 16 juta dan berapa semuanya? 100 juta kok dekat. Ini 100 juta. Ini 96 juta. Dengan Redberry nilainya 96 juta ya. Jadi setiap masing-masing Koko Brutus dipakai baju waktu akad nikah. Nah ini kemarin juga nilainya oleh vendor sudah di paraf juga. Ini nilainya berapa nih? Koko Brutus 30 juta ya. Terus ini juga dengan baju akad dan resepsi di Jakarta. Jadi setiap vendor-vendor yang senilai 1 miliar itu sebagian sudah menandatangani perjanjian. Bukan sebagian, sudah semuanya. Oh sudah semuanya ya? Oh sudah semuanya menandatangani. Mungkin kerugiannya ke mereka aja, bukan atas Madinah. Seperti kan Hans Virgoro waktu lamaran memberikan cincin nama yang Vena Ferry ini. Ini nilainya 30 juta. Dan ini juga sudah diparaf, sudah diterima Ferry. Barangnya oleh. Kita nggak dapat apa-apa dari nilai ini. Sepeser pun kami tidak menerima apa-apa setelah kami menyarikan ini. Ada sebagian yang menyarikan vendor untuk artis, tapi dianya dibayar. Tapi Madinah sepeser pun tidak terima uang apa-apa untuk mencarikan dana ini. Jadi misalkan kayak Hans Virgoro apabila ikut berpartisipasi di acara ini contoh aja ya, maka si endorsement ini harus bayar kepada pihak Madinah, pemangku hajat misalnya gitu. Nah kalau kita Madinah juga ada, ya. Ada juga yang seperti itu yang dibayar. Tapi Madinah sama sekali tidak untuk menerima. Madinah di acara ini tidak ada. Tidak. Kita benar-benar membantu. Artinya memang sebetulnya atas dasar persahabatan juga. Atas dasar semua ini atas dasar persahabatan. Jadi saya bingung begitu Ferry bilang tidak dijodohkan gitu. Agak bingung juga pas Ferry bilang mengenai nggak tahu apa-apa mengenai endorsement. Itu
itu harus saya luruskan gitu. Saya juga nggak mau kok dibilang nanti IO-nya ngarang-ngarang gitu ya. Jadi sekarang saya mau bicara berdasarkan bukti aja. Dan sudah dilihat. Artinya secara sadar sebetulnya mereka menandatangani ini. Yang menandatangani ini Ferry, diwakilkan oleh Ferry. Tidak cukup sampai di situ, Elma bahkan membongkar seluruh hal terkait keterlibatan WO miliknya dalam rangkaian acara pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda. Mulai dari acara foto prewedding di Bali hingga acara lamaran, Elma mengaku mengeluarkan budget yang tidak sedikit untuk biaya operasional. Untuk itu, Elma pun menagih uang tersebut kepada Ferry dan Vena lantaran sudah memakai kocek pribadinya. Lantas berapa besarnya uang operasional yang dikeluarkan Elma? Benarkah dalam rangkaian acara pernikahan yang digelar oleh WO milik Elma, Ferry Irawan sama sekali tidak mengeluarkan uang dari kantong pribadinya? Kalau masalah RAB tidak ada yang dibayarkan juga nggak benar juga. Maksudnya jadi RAB-nya itu lebih kepada operasional. Waktu itu bilang sampai sekarang nggak pernah ditunjukkan. Dulu kan kesepakatannya kan 2 minggu baru kita laporkan karena RAB operasional ini kecil-kecil ya, seperti misalnya taksi ngambil baju 50.000 misalnya, terus kita endorse baju apapun boleh dipakai gratis asal kita balikinnya laundry gitu. Laundry itu adalah harus dibayarkan, itu termasuk dari operasional itu tadi ya. Nah, itu kan semua harus dibayarkan. Nah itu kalau dikumpulin juga banyak gitu ya. Jadi itu yang kita rangkaian dari mulai prewedding sampai lamaran kemarin. Jadi kenapa kita nggak ngelaporin, karena memang perjanjiannya waktu itu per 2 minggu baru kita laporin semua biaya-biaya operasional yang memang menjadi tanggungan Ferry. Kalau kami Madina dan Dian ini jasanya kita untuk melayani mereka dari pre-wed sampai manajemen fee itu kami sama sekali tidak dibayar. Itu kami free, tapi kami bilang sama Ferry waktu itu bahwa semuanya ini nggak bisa free, tetap harus ada operasional yang harus dibayarkan. Dan Ferry setuju dengan itu. Dan kami akan melaporkan setelah 2 minggu gitu. Nah, karena mungkin kaget kali dengan nilainya. Mungkin kaget dengan nilainya, ternyata banyak ya gitu. Dari RAB ini dari awal di Bali yang kemarin acara pre-wed sampai kemarin acara di lamaran itu ya mungkin cukup besar gitu ya kan menurut Ferry gitu. Jadi memang itu memang harus dibayarkan dan alhamdulillah sebagian sudah dibayarkan dan sebagian masih ada sisa dikit yang memang ada sponsor dari sahabat-sahabat kami walaupun ada operasional yang kecil-kecil yang tetap harus dibayarkan. Tidak ada utang dengan IO manapun, itu nggak benar. Tadi saya sudah tunjukkan ya bukti-buktinya, maksudnya memang ada yang harus dibayarkan dan itu sudahlah menjadi internal kami berdua aja, bertiga, seberapa-berapanya gitu. Yang penting alhamdulillah kemarin sudah mulai dicicil oleh Mbak Vena, sudah dilunasin ya. Hanya tinggal sedikit lagi sih. Meski geram dengan pernyataan Ferry, rupanya Elma Theana tidak menyesal pernah mengenalkan keduanya dan pernah menjadi mak comblang. Lantas apa hikmah yang diambil Elma? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hubungan yang dijalani oleh pasangan Ferry Irawan dan Vena Melinda memang baru sumur jagung. Ya, sebelumnya memutuskan untuk menikah, Ferry Irawan dan Vena Melinda menjalani kedekatan yang bisa dibilang sebentar, yakni hanya 6 bulan. Diakui Vena, kedekatan terjalin saat keduanya terlibat dalam syuting untuk channel miliknya beberapa bulan silam. Elma Theana sendiri mengakui bahwa dialah yang mengenalkan keduanya. Dalam rangka Vena yang ingin membuat konten dengan Ferry, dan juga Elma lah yang menjadi mak comblang dalam kedekatan keduanya. Dan pasca merebaknya permasalahan ini,
Elma mengaku tidak menyesali itikat baiknya yang telah menyatukan hati dua rekannya tersebut. Tidak hanya itu, Elma bahkan mengaku bahagia dengan sikap yang diambil oleh Ferry Irawan dan Vena untuk menyatukan cinta mereka dalam ikatan janji suci pernikahan. Kok bisa ya 6 bulan akhirnya kita di stage. Sampai tadi malam setelah nikah pun kita mau tidur, ya Allah ternyata kamu ya jodohnya Abi gitu loh. Jadi gara-gara ngevlog ya, Vena Melinda Channel. Itulah yang selalu membuat kita nggak percaya itu, karena dari awal kita nggak ada yang modus. Mengenai perjodohan, memang sih awalnya kita nggak ngejodohin. Awalnya, coba bisa ditunjukin Dian yang SMS-nya. Kalau cari lagi nggak usah. Oh ya udah. Yang adalah maksudnya SMS Vena yang minta nomor teleponnya Ferry, gitu. Jadi memang kontribusi kita hanya memperkenalkan, kemudian iseng-iseng menjodohkan. Waktu itu Vena menolak, ya setelah itu mereka jadian sendiri gitu. Mungkin kita nggak mungkin lah orang nembak masa ada saksi kita. Pada waktu itu karena Mas Ferry pada saat itu dibilangnya ke kami sedang terzolimi oleh mantan istrinya. Jadi tentunya kami ingin dong mensupport sahabat siapapun Mbak ya, kalau ada sahabat yang sedang seperti itu kondisinya. Akhirnya karena saya kenal duluan dengan Mbak Vena Melinda, jadi saya sampaikan ke Ferry bahwa kalau vlognya Mbak Vena ini positif untuk menilai sesuatunya. Jadi untuk mengimbangin vlognya yang di sana, maka saya memperkenalkannya kepada Mas Ferry, dan itu pun perkenalannya lewat video call ya. Mungkin boleh ditanya deh maminya Mas Ferry, saksi dari waktu pertemuan itu. Kadang mami juga suka ngomong ke kita gimana berkenalannya dengan Mbak Vena, boleh ditanyakan langsung mami. Tidak pernah ada penyesalan dalam kehidupan. Lebih kesedih aja lah. Kesedih dan Semua kejadian tuh pasti ada hikmahnya. Kita sih ambil terima kasih sudah mengenal Ferry dengan baik, sudah mengenal Mbak Vena dengan baik gitu. Ya, selain berbahagia dengan pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda, ia pun mengaku banyak memperoleh hikmah terkait adanya kejadian ini. Alhamdulillah digituin malah rezekinya banyak. Kita minggu depan aja ada 2 event besar, acara di Langham. Alhamdulillah ya Ma, rezeki dari Allah. Di saat seperti ini malah Allah diberikan instan. Sudah tergantikan sih semuanya, alhamdulillah gitu. Semua pasti ada hikmahnya gitu. Yang penting memang mungkin sekarang buat kita hikmahnya, walaupun persahabatan tetap harus profesional ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.